Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ardi Prasetyo Pamudi, Sarjana Hukum, mahasiswa dari Fakultas Magister Manajemen Universitas Surya Dharma, Halim Perdana Kusuma. Saya ingin mempresentasikan terkait dengan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia di Studi Magister Manajemen dengan judul Strategi Sumber Daya Manusia, Perencanaan dan Kepegawaian, dengan dosen Ibu Dr. Sri Yanti Yosepa, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen. Yang pertama, saya akan melakukan pembahasan strategi sumber daya manusia, perencanaan, dan kepegawaian selama kurang lebih 1 jam ke depan. Berikut saya awali dengan slide pertama. Pertama, tujuan pembelajaran, strategi perencanaan sumber daya manusia dan kepegawaian. Yang pertama, untuk memahami konsep perencanaan sumber daya manusia secara strategis untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang terlibat dalam perencanaan sumber daya manusia secara strategis. Yang ketiga, untuk memahami proses kepegawaian yang melibatkan rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Keempat, untuk mengembangkan pemahaman tentang isu-isu strategis kepegawaian. Analisis pekerjaan, mengidentifikasi tugas-tugas dan persyaratan manusia untuk setiap pekerjaan perusahaan. Langkah logis berikutnya adalah memutuskan pekerjaan mana yang perlu diisi dan bagaimana mengisinya. Ini merupakan tugas dari perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning. Ini melibatkan dan menghubungkan antara strategi bisnis dengan kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang, serta memperkirakan permintaan dan penawaran tenaga kerja dan meletakkan rencana sumber daya manusia atau sumber daya manusia atau SDM untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Setelah itu, dilakukan kepegawaian yang biasanya melibatkan rekrutmen, seleksi, penempatan. Selanjutnya, tujuan utama. Tujuan dari Human Resource Planning atau perencanaan sumber daya manusia yaitu untuk mendapatkan jumlah orang yang tepat dengan keterampilan, pengalaman, dan kompetensi yang tepat dengan pekerjaan yang tepat, serta waktu yang tepat, dan dengan biaya yang tetap pula. Untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, Human Resource Planning adalah proses di mana manajemen memastikan bahwa ia memiliki orang yang tepat dan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang membantu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan secara lebih dalam terkait dengan strategi perencanaan sumber daya manusia, yaitu perencanaan tenaga kerja atau perencanaan personil adalah proses memutuskan posisi apa yang harus diisi perusahaan dan bagaimana mengisinya. Sejumlah terminologi hidup berdampingan dalam konteks ini. Manpower planning berkaitan dengan penilaian permintaan dan penawaran orang. Perencanaan sumber daya manusia atau PSDM berbeda dari manpower karena menekankan pengaturan staf dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang organisasi. Manpower lebih merupakan pendekatan tradisional, jangka pendek, dan ad hoc. Untuk mengisi lowongan human resource planning adalah pendekatan jangka panjang dan memenuhi persyaratan keterampilan. Tujuan utama Human Resource Planning adalah untuk mendapatkan jumlah orang yang tepat dengan keterampilan, pengalaman, kompetensi yang tepat dalam pekerjaan yang tepat dan waktu yang tepat pula, serta dengan biaya yang tepat untuk memenuhi jangka panjang. Human Resource Planning adalah proses di mana manajemen memastikan bahwa ia memiliki orang yang tepat yang mampu menyelesaikan tugas-tugas yang membantu organisasi mencapainya. Human Resource Planning
Sedikit berbeda dari konsep yang lebih luas dari perencanaan sumber daya manusia atau strategi human resource planning. Banyak perusahaan merencanakan sumber daya manusia mereka dengan cara membalut luka yang melibatkan reaksi terhadap kekuatan jangka pendek daripada bersikap proaktif. Tidak ada hubungan dengan keharusan bisnis. Human resource planning semacam ini kurang strategic human resource planning di sisi lain menghubungkan manajemen orang dengan manajemen rencana strategis organisasi. Ini berkaitan dengan hubungan antara perencanaan bisnis strategis dan human resource planning. Strategic human resource planning dilakukan oleh manajer sumber daya manusia dalam hubungan dengan manajer strategis. Pada dasarnya, perencanaan dalam sumber daya manusia harus dilakukan secara strategis karena pemikiran jangka panjang diperlukan untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif dari waktu ke waktu. Faktanya, dalam konteks saat ini, jika seseorang mempertimbangkan kompleksitas human resource planning manapun, tampak jelas bahwa prosesnya harus bersifat strategis. Oleh karena itu, human resource planning dan strategic human resource planning dapat diartikan sama untuk tujuan praktis. Strategic human resource planning memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan strategis organisasi secara keseluruhan. Human resource planning yang komprehensif juga akan mendukung tujuan strategis lainnya yang dilakukan oleh pemasaran, departemen keuangan, operasional, dan teknologi. Intinya, strategi human resource planning harus bertujuan untuk menangkap elemen orang dari apa yang ingin dicapai organisasi dalam jangka panjang, memastikan bahwa ia memiliki orang yang tepat dengan campuran keterampilan perilaku yang tepat, serta menerapkan perspektif manajemen bakat untuk perencanaan tenaga kerja, membutuhkan proaktif secara khusus. Ini membutuhkan perhatian terus-menerus terhadap masalah perencanaan tenaga kerja. Manajer menyebut pendekatan perencanaan tenaga kerja yang lebih baru berkelanjutan ini sebagai pemantauan tenaga kerja prediktif. Misalnya, Intel Corporation melakukan penilaian kemampuan organisasi semi tahunan. Departemen Kepegawaian bekerja dengan kepala bisnis organisasi 2 kali setahun untuk menilai kebutuhan tenaga kerja langsung maupun di masa depan. Proses strategic human resource planning, proses ini berfokus pada penyelarasan rencana sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian misi, visi, tujuan, dan strategik perusahaan. Orang adalah sumber utama keunggulan kompetitif. Perusahaan yang sukses mengintegrasikan dan menyelesaikan human resource planning dengan rencana strategis organisasi untuk menghubungkan human resource planning dengan perencanaan bisnis atau perencanaan strategis secara keseluruhan, langkah-langkah berikut perlu diikuti. Selanjutnya, menyelaraskan visi perusahaan dengan visi sumber daya manusia. Visi perusahaan dan visi sumber daya manusia harus diselaraskan, harus disatupadukan. Yang pertama, proses perencanaan lebih lincah. Perubahan dalam rencana jauh lebih sering dan sering didorong oleh perubahan eksternal daripada dibuat pada jadwal waktu yang telah ditentukan. Kedua, proses perencanaan lebih proaktif. Organisasi yang sukses tidak lagi hanya menanggapi perubahan di lingkungan mereka, tetapi mereka secara proaktif membentuk kekuatan di lingkungan mereka. Ketiga, proses perencanaan tidak lagi eksklusif dari atas ke bawah. Masukkan ke dalam proses berasal dari tingkat organisasi yang berbeda. Langkah tersebut untuk SHRP atau Strategic Human Resource Planning akan memastikan keselarasan visi sumber daya manusia dengan visi organisasi. Ini kemudian akan menjadi titik awal dari semua Human Resource Planning ketika kecepatan dan besarnya perubahan dalam lingkungan meningkat. Pendekatan terhadap
Strategic Human Resource Planning berubah secara substansial. Selanjutnya, terkait dengan pemindaian lingkungan. Pemindaian lingkungan adalah proses pemeriksaan yang cermat terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi untuk mendeteksi ancaman dan peluang yang dapat mempengaruhi arah masa depan. Komponen kunci Human Resource Planning adalah memahami kebutuhan tenaga kerja dan merencanakan kekurangan dan kelebihan yang diproyeksikan dalam pekerjaan dan keahlian tertentu. Proses Human Resource Planning yang baik membutuhkan pemindaian lingkungan, baik internal maupun eksternal. Pertama, kita akan membahas dengan pemindaian internal. Pemindaian internal adalah hal ini memerlukan identifikasi melalui faktor internal organisasi yang dapat mempengaruhi kapasitas sumber daya manusia untuk memengaruhi tujuan organisasi. Misalnya, apa kekuatan internal utama yang mempengaruhi proses organisasi? Pertama, masalah budaya, persyaratan teknologi, masalah anggaran, harapan karyawan, persyaratan keterampilan, kesepakatan bersama, tuntutan serikat pekerja, pengetahuan, kemampuan, serta kapabilitas apa yang dimiliki oleh organisasi serta perusahaan tersebut. Yang kedua, terkait dengan pemindaian eksternal. Untuk melakukan human resource planning, seseorang perlu mengetahui kondisi eksternal atau kondisi di luar perusahaan atau organisasi itu sendiri saat ini dan mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan di pasar tenaga kerja. Pemindaian eksternal memerlukan pertanyaan seperti apa kekuatan eksternal utama yang mempengaruhi operasi organisasi. Misalnya perubahan ekonomi, pasar, urgensi politik, masalah sosial budaya, demografi, dan perkembangan teknologi. Bagaimana mungkin lingkungan eksternal berbeda di masa depan? Apa implikasinya bagi organisasi atau perusahaan itu sendiri? Pemindaian lingkungan ini dapat memberikan peringatan dini kan terjadinya perubahan kekuatan di lingkungan eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja perusahaan, sehingga perusahaan bisa melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi. Jadi bisa dikatakan tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya, mengembangkan perakiraan melalui analisis tenaga kerja. Analisis tenaga kerja melibatkan identifikasi pasokan tenaga kerja dan keterampilan saat ini dan yang diantisipasi di masa depan atau analisis pasokan mengidentifikasi apa yang akan dibutuhkan di masa depan dalam hal keterampilan dan kompetensi. Dalam hal ini kita sebutnya analisis permintaan dan kemudian mengidentifikasi kesenjangan antara penawaran dan permintaan. Kita sebutnya sebagai analisis kesenjangan. Yang pertama ada analisis permintaan. Analisis permintaan merupakan permintaan sumber daya manusia, merupakan permintaan turunan atau permintaan sekunder. Itu tergantung pada permintaan utama untuk barang dan jasa perusahaan. Kebutuhan staf organisasi dengan demikian bergantung pada lingkungan eksternal dan kondisi pasar serta strategi perusahaannya. Perkiraan permintaan tenaga kerja oleh karena itu dimulai dengan memperkirakan permintaan untuk produk dan layanan akhir seseorang. Proses perencanaan mungkin juga melibatkan pengembangan rencana kepegawaian darurat untuk mengatasi potensi perubahan permintaan. Proses dasar perkiraan kebutuhan personel di banyak organisasi dimulai dengan perkiraan pendapatan terlebih dahulu. Kemudian, mereka memperkirakan jumlah staf yang dibutuhkan untuk mendukung volume ini. Namun, manajer juga harus mempertimbangkan faktor-faktor strategis lainnya, seperti proyeksi omset, keputusan untuk memperluas, memasuki pasar baru, atau meningkatkan dan menurunkan produk atau layanan, target produktivitas, dan ketersediaan sumber daya keuangan.
Perkiraan permintaan jumlah dan jenis keterampilan yang dibutuhkan dapat dilakukan dengan melakukan audit pekerjaan dan keterampilan yang ekstensif. Audit pekerjaan dan keterampilan ini kita dapat dalam artian pemeriksaan pekerjaan dan keterampilan yang ada dalam organisasi. Kekhawatiran utama adalah memeriksa jumlah dan jenis pekerjaan saat ini dan perubahan yang diantisipasi dalam strategi organisasi dan implikasinya terhadap persyaratan keterampilan. Organisasi perlu melakukan audit pekerjaan dan keterampilan untuk setiap unit ataupun divisi. Penting pada tahap ini untuk mengembangkan aturan keputusan atau tingkat pengisian untuk posisi yang akan diisi. Ini melibatkan atau memperkirakan kapan posisi cenderung menjadi kosong dan bagaimana mereka akan mengisi, baik secara internal maupun eksternal. Ada beberapa alat sederhana untuk memproyeksikan kebutuhan personil. Analisis tren adalah alat yang sangat umum. Ini berarti mempelajari variasi dalam tingkat pekerjaan organisasi selama beberapa tahun terakhir. Pendekatan sederhana lainnya adalah analisis rasio. Melibatkan perbuatan perakiraan berdasarkan rasio historis antara beberapa faktor penyebab, seperti volume penjualan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan, seperti jumlah tenaga penjualan. Sebuah plot pencar menunjukkan secara grafis bagaimana dua variabel seperti pendapatan dan tingkat kepegawaian terkait. Jika yang diambil memperkirakan pendapatan, seseorang juga dapat memperkirakan kebutuhan personil. Perencanaan sumber daya manusia juga menggunakan proses matematika yang dikenal dengan analisis Markov atau analisis transisi untuk memperkirakan ketersediaan kandidat pekerjaan internal. Analisis Markov melibatkan perbuatan matriks yang menunjukkan probabilitas pergerakan karyawan dalam rantai komando. Ini menunjukkan kemungkinan bagian karir untuk setiap karyawan dan bagaimana kemungkinan mereka untuk naik dari satu posisi ke posisi lain. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk gerakan-gerakan ini akan memberikan pemahaman tentang kebutuhan untuk mengisi posisi yang berbeda. Alat peramalan atau perkiraan manapun yang digunakan, penilaian manajerial harus memainkan peran besar. Seringkali, perencana sumber daya manusia harus mengandalkan wawasan dan penilaian lebih dari alat apapun. Dinamika lingkungan terus berubah, begitu pula dengan pendekatan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Biasanya, buku teks tentang Human Resource Management membahas secara rinci penggunaan alat-alat ini. Analisis yang selanjutnya, yaitu analisis pasokan. Setelah memperkirakan permintaan tenaga kerja, langkah selanjutnya adalah memperkirakan kemungkinan pasokan kandidat. Pasokan kandidat dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal. Masuk akal untuk mulai menganalisa pasokan kandidat dari internal atau dari dalam perusahaan terlebih dahulu. Penilaian pasokan internal, tugas utama dalam memperkirakan pasokan internal adalah menentukan apakah karyawan saat ini memenuhi syarat dan cocok untuk lowongan yang diproyeksikan. Organisasi memelihara database untuk melacak inventaris kemampuan organisasi dan untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan. Untuk informasi penting yang diperlukan untuk memanfaatkan sumber kemampuan internal adalah demografi karyawan, meliputi kualifikasi, keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Selanjutnya, pelatihan diberikan kepada karyawan. 3. Kemajuan karir karyawan, promosi, mutasi, dan pindah. Dalam kinerja pekerjaan individu, tren angkatan kerja seperti kelayakan untuk pensiun dan tingkat perpisahan. Data keterampilan pegawai dapat dicek dengan menggunakan sistem manual atau melalui inventarisasi yang terkomputerisasi dalam bentuk sistem manajemen sumber daya manusia. Sistem manual, secara tradisional, organisasi telah memelihara data tentang keahlian menggunakan bagan organisasi dan bagan pengganti. Bagan organisasi adalah penggambaran diagram struktur organisasi
dan menunjukkan pekerjaan atau posisi yang berbeda dengan hubungan dan peringkat relatif mereka. Bahkan organisasi membantu melihat posisi yang berbeda dan saluran promosi terbuka untuk menentukan kemungkinan pergerakan dan lowongan yang mengarah pada pemahaman tentang permintaan dan penawaran kandidat. Formulir catatan inventaris dan pengembangan personil mengumpulkan informasi kualifikasi pada setiap karyawan. Informasi tersebut meliputi pendidikan, keterampilan, pelatihan yang diterima, mata kuliah yang belum diambil, minat karir, pengembangan, serta tugas dan jabatan sebelumnya. Bagian pengganti personil menunjukkan laporan kinerja saat ini dan probabilitas untuk penggantian potensial setiap posisi. Inventarisasi keterampilan terkomputerisasi mempertahankan inventarisasi keterampilan yang komprehensif menggunakan Human Resource Management Strategic. Seperti yang dibahas pada bagian sebelumnya, membantu melacak kumpulan kompetensi yang tersedia dengan cara yang lebih terorganisasi. HRMS memelihara atau Human Resource Management System memelihara data real time tentang keterampilan karyawan, catatan kinerja, kualifikasi, dan jalur promosi. Penilaian pasokan eksternal. Organisasi mungkin sering mencari sumber tenaga kerja eksternal untuk mengisi lowongan dan mendapatkan bakat yang dibutuhkan. Pasokan eksternal akan tergantung pada banyaknya hal, meliputi net imigrasi untuk area, perorangan masuk dan keluar dari angkatan kerja, sekolah dan perguruan tinggi, mengubah komposisi dan pola angkatan kerja, perakiraan ekonomi, perkembangan dan pergeseran teknologi, peraturan dan tekanan pemerintah. Analisis yang selanjutnya, yang terakhir, atau analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan membutuhkan membandingkan penawaran dengan analisis permintaan untuk menentukan kekurangan dan kelebihan di masa depan dalam jumlah karyawan yang dibutuhkan, jenis pekerjaan, dan kompetensi. Ini memerlukan pengembangan rencana aksi untuk mencocokkan penawaran dan permintaan yang diproyeksikan. Perencanaan tenaga kerja harus secara logis berujung pada rencana aksi tenaga kerja. Selanjutnya, merumuskan rencana sumber daya manusia atau rencana aksi tenaga kerja. Mengembangkan rencana aksi untuk mencocokkan proyeksi penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja adalah langkah logis. Berikutnya dalam Human Resource Plan. Berdasarkan pemilihan internal dan eksternal, manajemen sumber daya manusia dapat menerapkan rencana sumber daya manusia sesuai dengan prioritas utama sumber daya manusia dan strategi yang akan mencapai hasil yang diinginkan. Ini menetapkan proyeksi kesenjangan permintaan penawaran tenaga kerja serta rencana kepegawaian untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Rencana sumber daya manusia harus mengidentifikasi jumlah dan jenis posisi yang akan diisi, rasio, sumber internal, dan eksternal yang akan digunakan untuk posisi tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi posisi, pelatihan yang dibutuhkan untuk menempatkan orang, dan program promosi yang akan dilakukan, ini juga memerlukan sumber daya dalam hal biaya iklan, biaya perekrut, biaya perjalanan dan wawancara, anggaran promosi, biaya relokasi, dan sebagainya. Selanjutnya, terkait dengan integrasi vertikal dan horizontal, masih dalam pembahasan analisis kesenjangan, HRP atau Human Resource Planning perlu dikaitkan dengan rencana bisnis yang lebih besar. Human Resource Planning bukanlah tujuan itu sendiri, dan manajemen sumber daya manusia juga bukan tujuan itu sendiri. Fungsi tersebut dimaksudkan untuk mendukung dan memungkinkan perusahaan mencapai tujuan bisnisnya. Dan karena perlu dikaitkan dan didorong oleh tujuan bisnis atau strategis tersebut, ini disebut integrasi vertikal. Kedua, penting untuk diingat bahwa proses Human Resource Planning adalah untuk melayani pemangku kepentingan dan atau dalam tanda kutip pelanggan Departemen Sumber Daya Manusia.
Ini berarti bahwa proses perencanaan harus secara aktif, melibatkan semua pemangku kepentingan, kepala area fungsional, manajer eksklusif, dan karyawan lini. Proses perencanaan harus sejalan dengan rencana area fungsional lainnya, seperti pemasaran, operasi, atau keuangan. Ini disebut integrasi horizontal rencana sumber daya manusia. Harus terintegrasi secara vertikal maupun horizontal. Pemantauan, evaluasi, serta pelaporan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan hasil Human Resource Planning, membantu mencapai integrasi menyeluruh dan keunggulan kompetitif. Ini melibatkan penilaian dan mempertahankan kompetensi dengan kinerja organisasi. Seperti halnya upaya perencanaan, hasil dari implementasi rencana sumber daya manusia harus dapat diukur dengan banyak fungsi personel. Ada metrik yang baik dan sudah tersedia seperti pergantian atau jam karyawan dan frekuensi keluhan. Tetapi ada baiknya juga untuk mencoba menilai dampak penerapan rencana sumber daya manusia terhadap pencapaian bisnis organisasi. Sasaran untuk membangun proses SHRP atau Strategic Human Resource Planning yang efektif, praktisi harus berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan tentang sifat strategi. Nah, karena strategi Human Resource Planning melibatkan pengumpulan dan penggunaan data personel. Human Resource Management System membantu dalam melaksanakan tugas dengan lebih efisien. Strategic Human Resource Planning bukan hanya tentang manpower, ini termasuk komponen lain juga, terlepas dari isu-isu Human Resource Planning yang dibahas sebelumnya. Proses Strategic Human Resource Planning yang komprehensif mencakup perencanaan karir, perencanaan suksesi, dan perencanaan penghentian. Pembahasan selanjutnya tentang strategi kepegawaian. Fungsi kepegawaian atau fungsi sumber daya manusia kepegawaian melibatkan pengelolaan organisasi melalui pemilihan personel yang tepat dan efektif. Staffing adalah proses mencocokkan orang yang tepat dengan pelajaran atau dengan pekerjaan. Kepegawaian memerlukan penggunaan informasi Human Resource Planning untuk menentukan jumlah dan jenis kandidat yang dibutuhkan oleh organisasi dan kemudian menemukan mereka yang memiliki potensi. Fungsi kepegawaian adalah tindakan manajerial yang paling penting bersama dengan perencanaan perorganisasian, pengarahan dan pengendalian staffing adalah kegiatan yang terus-menerus. Hal ini dikarenakan fungsi kepegawaian terus berlangsung sepanjang hidup suatu organisasi akibat pemutusan hubungan kerja, mutasi, dan promosi yang berlangsung. Fungsi sumber daya manusia kepegawaian melibatkan pengelolaan organisasi melalui pemilihan personel yang tepat dan efektif. Penyusunan personalia atau perekrutan tenaga kerja adalah kegiatan yang terus-menerus sampai dengan berlangsungnya atau seiring dengan berlangsungnya perusahaan ini atau perusahaan serta organisasi. Ini karena fungsi kepegawaian berlanjut sepanjang berlangsungnya sebuah organisasi karena promosi, mutasi, dan penghentian yang terjadi. Penyusunan personalia perekrutan tenaga kerja melibatkan tiga kegiatan, yaitu rekrutmen proses. Selanjutnya, rekrutmen proses mencari calon karyawan dan merangsang mereka untuk melakukan pekerjaan. Kedua, ada seleksi. Seleksi proses pengujian dan analisis kualifikasi dan karakteristik pelamar untuk menetapkan kesesuaian mereka untuk pekerjaan. Setelah itu ada penempatan, proses mencari calon karyawan dan merangsang mereka untuk melakukan pelamaran atau melamar pekerja, proses memberikan tawaran pekerjaan kepada kandidat terpilih, menetapkan pangkat, tanggung jawab, dan melantik kandidat yang baru direkrut ke dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, strategi perekrutan.
Rekrutmen atau perekrutan mengacu pada proses menarik kandidat yang cocok untuk pekerjaan dalam suatu organisasi. Ini adalah proses mencari calon karyawan dan mendorong mereka untuk melamar pekerjaan di suatu organisasi. Rekrutmen adalah aktivitas keterkaitan yang mempertemukan mereka yang memiliki pekerjaan dan mereka yang mencari pekerjaan. Dengan kata sederhana, istilah perekrutan mengacu pada menemukan sumber dari mana karyawan potensial dapat dipilih. Rekrutmen berkaitan dengan menjangkau, menarik, dan memastikan pasokan personel yang berkualitas. Filosofi tradisional perekrutan adalah mendapatkan sebanyak mungkin orang untuk melamar pekerjaan. Pendekatan perekrutan ini disebut dengan filosofi kertas terbang atau fly paper. Ini berfokus pada menarik kandidat sebanyak mungkin. Kelemahan umum dari proses rekrutmen tradisional atau filosofi fly paper adalah bahwa beberapa perekrut menghabiskan waktu untuk melakukan pencarian dan rekrutmen yang tidak mengarah pada kandidat yang tepat, atau lebih condong ke arah mengasal asal-asalan dalam merekrut pegawai. Selanjutnya, menghasilkan sejumlah besar aplikasi atau tawaran tidak selalu berguna. Yang lebih penting adalah menghasilkan kumpulan tawaran dari target pasar yang tepat dan kemudian dapat menyaring kandidat yang paling cocok. Dengan demikian, kualitas kandidat lebih penting daripada kuantitas. Ketika tujuannya adalah untuk menarik orang-orang yang kemungkinan besar akan tinggal lebih lama, filosofi perekrutan yang mencocokkan mungkin lebih efisien. Ini memerlukan perekrutan strategis. Perekrutan strategis mengacu pada 4 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan perekrutan yang dirancang untuk mencocokkan strategi perusahaan. Kedua, kegiatan rekrutmen yang dirancang dengan perspektif jangka panjang. Ketiga, kegiatan perekrutan untuk membantu mencocokkan kandidat dengan pekerjaan. Keempat, kegiatan rekrutmen untuk membantu menciptakan organisasi yang responsif dan dinamis. Selanjutnya, strategi perekrutan mengikuti prinsip 3L. Lowest cost, least time, and less candidates. Dalam artian biaya rendah, waktu yang paling sedikit, kandidat yang tepat. Rekrutmen strategis akan mengacu pada adopsi kebijakan, sumber metode, dan teknik rekrutmen untuk menarik orang-orang yang tepat dan serangkaian kompetensi yang tepat untuk posisi yang tepat. Dalam organisasi, ada bukti empiris tentang pentingnya keselarasan strategis antara rekrutmen dan strategi perusahaan. Selanjutnya, di sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen merupakan cara perusahaan untuk mencari pegawai untuk mengisi posisi yang sedang dibutuhkan perusahaan. Ada dua sumber rekrutmen, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal mencari kandidat dari dalam organisasi. Sedangkan sumber eksternal merujuk pada mencari di luar organisasi untuk mengidentifikasi bakat. Bagian ini membahas berbagai sumber rekrutmen internal dan eksternal untuk memahami bagaimana mereka dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan strategis organisasi. Pertama, sumber rekrutmen internal. Diyakini bahwa paling sering karyawan terbaik dapat ditemukan di dalam organisasi ketika posisi yang lebih tinggi diberikan pada karyawan yang layak.
itu memotivasi karyawan lain dalam organisasi untuk bekerja lebih keras. Sumber rekrutmen internal yang paling umum adalah promosi, posting pekerjaan atau iklan pekerjaan, transfer atau gerakan retelar, serta rotasi pekerjaan. Kita akan membahas satu persatu, mulai dari 4 bagian tersebut atau 4 sumber internal. Yang pertama adalah promosi. Promosi adalah sumber paling penting untuk mengisi lowongan secara internal. Promosi mengacu pada pemindahan orang ke posisi yang lebih banyak prestis, tanggung jawab dan yang lebih tinggi, atau jabat gaji yang lebih besar, atau yang bisa kita sebut kenaikan jabatan. Promosi memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya sehingga bisa naik lebih tinggi. Untuk mencapai ini, program promosi harus komprehensif dan dikaitkan dengan tujuan strategis. Di instansi saya kan bekerja di kepolisian. Promosi ini sering terjadi untuk anggota-anggota yang memiliki prestasi. Contohnya anggota yang mengungkap kasus narkoba itu jika mengungkap dalam jumlah besar, dia biasanya akan dipromosikan menjadi jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Di kepolisian, promosi ini dapat menjadi ataupun reward dari pimpinan apabila seseorang ataupun anggota tersebut memperoleh prestasi. Lanjut lagi ke dalam materi, proses promosi dari dalam dibantu pertama-tama oleh seleksi karyawan yang cermat. Penting bahwa proses seleksi karyawan harus demikian rupa, sehingga menarik kandidat yang memiliki potensi untuk dipromosikan pada tahap selanjutnya. Inilah yang juga dikatakan oleh perspektif manajemen bakat. Delta Airlines misalnya dikenal dengan perspektif promosi jangka panjang. Situs web perusahaan menyatakan, kami memperkerjakan untuk masa depan. Proses kerja menguntungkan pelamar yang memiliki potensi untuk promosi di masa depan. Itu menjelaskan bagaimana manajer tingkat senior naik pangkat di Delta dari posisi tingkat awal menjadi kepala departemen masing-masing. Promosi yang efektif dalam hal ini tergantung pada kebijakan sumber daya manusia yang konsisten secara internal. Hal ini membutuhkan penempatan kerangka pelatihan dan pengembangan yang komprehensif. Hal ini juga membutuhkan penilaian berorientasi karir dan mengurus kebutuhan perkembangan melalui rencana karir formal. Dengan demikian, organisasi perlu memiliki mekanisme yang komprehensif untuk melatih orang agar dapat mengambil keputusan promosi yang tepat. Terakhir, diperlukan sistem yang terkoordinasi dengan terpusat untuk mengakses catatan karyawan. Rekrutmen strategis yang direncanakan dengan demikian membantu tidak hanya untuk mengisi lowongan jangka pendek, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Selanjutnya ada nomor 2, ada iklan pekerjaan. Organisasi sering mengutamakan inventaris keterampilan secara efektif untuk mengidentifikasi pelamar internal untuk lowongan pekerjaan, namun sulit bagi manajer sumber daya manusia untuk menyadari semua karyawan saat ini yang mungkin tertarik dengan lowongan tersebut. Untuk membantu mengatasi masalah ini, mereka menggunakan pendekatan yang disebut iklan dan penawaran pekerjaan. Iklan pekerjaan mengacu pada pengiklan lowongan pekerjaan di papan pengumuman, pada buletin elektronik, dan sebagainya. Yang juga mencantumkan atributnya seperti kualifikasi yang diperlukan, pengalaman, dan sebagainya. Saat ini di kepolisian, iklan pekerjaan atau kenaikan jabatan diiklankan melalui surat telegram ataupun dari surat dari staf bidang sumber daya manusia. Hal ini biasanya untuk jabatan-jabatan perwira tinggi. Ketika ada jabatan perwira tinggi di lingkungan Mabes Polri, ya, terutama yang bintang 1, itu biasanya mereka menawarkan atau menarik dari perhatian dari para pangkat-pangkat kombes untuk mengikuti seleksi agar bisa menduduki pada jabatan tersebut. Ini dapat dikatakan dengan iklan pekerjaan dari sumber rekrutmen secara internal. Selanjutnya kita lanjut lagi.
Sistem manajemen karir pada American Express atau salah satu perusahaan di Amerika mencakup program iklan pekerjaan sederhana. Lowongan di organisasi ini diposting pada sistem elektronik di seluruh dunia yang dapat diakses oleh karyawan. Sama seperti dengan kepolisian. Biasanya iklan pekerjaan ini disebarkan melalui aplikasi ataupun dari staf sumber daya manusia. Selanjutnya ada di nomor ketiga, ada transfer dan general lateral. Seringkali posisi ini juga diisi melalui transfer karyawan ke departemen, unit, pabrik, atau anak perusahaan baru. Dalam kasus ini, perusahaan MNC di organisasi yang sama seringkali transfer digunakan untuk mengisi lowongan yang ingin dipertahankan perusahaan dengan karyawan yang ada. Ini memungkinkan terjadi ketika perusahaan ingin karyawan berpengalaman yang ada untuk mengambil posisi tertentu di departemen atau unit lain. Di organisasi manapun, jalan promosi terbatas. Jumlah pekerjaan yang tersedia menurun lebih tinggi dalam bagian organisasi. Ini mungkin menyerukan promosi horizontal dan lateral. Peran strategis promosi lateral lebih dipahami mengingat organisasi yang lebih datar saat ini. Karena dalam organisasi datar, ruang lingkup untuk gerakan vertikal atau ke atas terbatas. Karena karyawan mulai mengalami dataran tinggi karir. Dataran tinggi karir adalah titik waktu dalam karir seseorang profesional di mana kemungkinan promosi vertikal rendah ataupun berkurang. Posisi karyawan menjadi stagnan ataupun tidak bergerak dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang berulang. Dengan demikian, karyawan diberikan promosi lateral atau horizontal. Dalam hal perpindahan lateral, karyawan dipindahkan ke posisi yang baru, yang mungkin secara visual pada tingkat yang sama dalam bagan hierarki organisasi, tetapi secara pengalaman berbeda, sehingga memberi karyawan rasa pencapaian dan tanggung jawab status dan wewenang pekerjaan karyawan dapat berubah, sehingga memberikan karyawan peluang baru dan kesempatan baru untuk mempelajari keterampilan baru, serta mengurangi rasa kebosanan dalam tanda kutip dalam bidang pekerjaan sebelumnya. Transfer dan gerakan lateral melayani tujuan strategis dan dapat digunakan untuk kepentingan organisasi, serta karyawan. Selanjutnya ada rotasi pekerjaan. Di nomor 4, rotasi pekerjaan mengacu pada memindahkan orang dari posisi ke posisi lain, organisasi yang sama untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman karyawan. Ini mempersiapkan orang untuk orang perubahan dalam melakukan multi skilling pada mereka. Dia membantu dalam menciptakan organisasi yang lebih responsif. Sama seperti transfer, rotasi pekerjaan ke posisi baru juga disertai dengan pembesaran pekerjaan dengan pengayaan pekerjaan. Sementara promosi adalah gerakan ke atas dan transfer adalah gerakan lateral. Rotasi pekerjaan dapat dilihat sebagai gerakan melingkar atau elips. Deloitte telah mempopulerkan gagasan, baik di rumah maupun dengan kalian, tentang kisi karir daripada tangga karir, sebuah metafora untuk arah yang sering menyamping atau naik turun secara diagonal di mana karir bergerak hari ini. Gerakan dan rotasi lateral memberikan kelincahan itu dan membantu menciptakan kompetensi strategis yang siap untuk masa depan di tempat kerja dengan membiarkan orang mengembangkan segudang keterampilan di berbagai bidang. Rotasi pekerjaan adalah cara yang baik meskipun seringkali merupakan cara sementara untuk mengisi lowongan yang kosong. Selanjutnya kita bahas di sumber rekrutmen eksternal. Semua organisasi harus menggunakan sumber eksternal untuk perekrutan ke posisi yang lebih tinggi ketika karyawan yang ada tidak cocok. Ketika ekspansi dilakukan, ada kebutuhan yang lebih besar untuk memanfaatkan sumber eksternal. Sumber eksternal sendiri merujuk pada mencari kandidat yang berasal dari luar organisasi atau perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Yang pertama adalah lamaran langsung. Pendekatan yang paling umum dan paling murah untuk merekrut kandidat adalah
melalui lamaran langsung atau aplikasi langsung, banyak kandidat bagus dapat ditemukan di pada sumber ini atau pada cara ini. Sementara aplikasi atau lamaran langsung, bahkan untuk posisi terampil, lamaran langsung dapat menyediakan kumpulan karyawan potensial untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Ini bisa menjadi prospek yang baik. Reputasi perusahaan sangat berkaitan dengan kegunaan dan ukuran kumpulan pelamar dan resume yang tidak diminta. Organisasi seperti atau perusahaan seperti Coca-Cola, Google, Microsoft, GE, dan IBM menerima ribuan aplikasi yang tidak diminta setiap tahun. Resume yang tidak diminta tidak hanya mengurangi biaya perekrutan, mereka juga meningkatkan kemungkinan mempekerjakan karyawan terbaik. Saat ini adalah umum bagi perusahaan untuk mengumpulkan resume melalui situs web mereka yang dilihat sebagai aplikasi langsung virtual dan mengumpulkan untuk masa depan. Perangkat lunak tersebut mencocokkan spesifikasi pekerjaan dengan informasi resume. Yang ketiga, referensi karyawan. Sebelum pergi keluar untuk merekrut, banyak organisasi meminta karyawan yang hadir untuk merujuk ataupun mereferensikan temannya, kerabat, ataupun keluarga untuk menduduki suatu posisi. Semakin banyak perusahaan yang secara agresif mempromosikan cara referensi ini, mereka memiliki sistem formal rujukan karyawan atau referensi dari karyawan untuk pekerjaan dengan permintaan besar. Beberapa organisasi bahkan menawarkan biaya penemu dalam tanda kutip yang menemukan atau berhasil menarik teman, kerabat, serta orang lain dan direferensikan untuk bekerja pada perusahaan tersebut. Bonus yang diberikan juga biasanya tidak hanya berupa dengan uang, melainkan dengan adanya perjalanan liburan, terus juga dengan cuti, hingga kupon serta kredit merchandise. Beberapa perusahaan di sektor jasa melatih karyawan mereka untuk merekrut karyawan baru dari antara pelanggan perusahaan. Jika digunakan dengan bijak, rujukan bisa menjadi teknik perekrutan yang kuat. Mereka membantu mendapatkan seseorang yang seharusnya berkenalan dengan pekerjaan dan organisasi oleh karyawan yang merujuk atau mereferensikan, sehingga memungkinkan aklimatasi yang lebih baik dari karyawan baru. Karyawan saat ini biasanya akan memberikan informasi yang akurat tentang pelamar kerja yang mereka rujuk atau mereka referensikan karena mereka mempertaruhkan reputasi mereka sendiri. Keuntungan besar adalah bahwa rujukan ataupun referensi cenderung menghasilkan lebih banyak pelamar, lebih banyak karyawan, dan rasio hasil rekrutan yang lebih tinggi. Pada pelamar, sebuah survei baru-baru ini dilakukan oleh Society for Human Resource Management menemukan bahwa rujukan karyawan atau referensi dari karyawan terus menjadi sumber utama karyawan, memberikan lebih dari 30% dari seluruh total karyawan. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa 69% dari perusahaan yang disurvei menyatakan program referensi karyawan lebih menghemat biaya daripada praktik perekrutan lainnya. Setelah itu, di nomor 3 ada periklanan. Iklan, metode umum untuk merekrut adalah periklanan. Iklan rekrutmen mencakup semua komunikasi yang digunakan oleh organisasi untuk menarik bakat untuk bekerja di dalam perusahaan tersebut. Iklan dapat berkisar dari iklan baris sederhana hingga kampanye di media yang sangat rumit. Tugas terkait dapat dilakukan oleh staf internal atau didelegasikan ke biro iklan dan spesialis. Yang terakhir ini sangat mungkin terjadi dengan perusahaan besar yang memiliki anggaran iklan besar dan taruhan tinggi. Iklan rekrutmen harus secara efektif mengatasi dua masalah, yaitu pilihan media iklan dan desain iklan. Selanjutnya di nomor 4 ada pilihan media. Media umum untuk iklan adalah surat kabar, majalah berkerah, jurnal profesional, TV, radio, iklan ruang-ruang seperti papan reklame, kereta bawah tanah, bus, dan kereta api. Serta saat ini yang lebih tren yaitu kendaraan-kendaraan Grab, Gojek maupun Maxim dijadikan sebagai salah satu sarana iklan. Selanjutnya ada telepon dan sekarang internet.
Pilihan media tergantung pada posisi yang direkrut. Misalnya, surat kabar lokal ataupun vernakular mungkin merupakan sumber yang baik untuk posisi administratif seni terampil ataupun manual. Di sisi lain, saat merekrut untuk keterampilan khusus dan posisi yang lebih tinggi, seseorang dapat menggunakan surat kabar nasional, publikasi profesional, dan internet. Yang penting adalah menargetkan media yang sesuai, yang akan membantu menjangkau calon kandidat yang tepat. Untuk pekerjaan yang sangat spesifik dan khusus, pengusaha dapat berikan di jurnal perdagangan profesional seperti publikasi badan dan asosiasi industri. Selanjutnya, sumber perekrutan eksternal. Yang pertama, di sumber perekrutan eksternal ada perekrutan kontrak. Perusahaan di industri yang berkembang pesat mencari keahlian dari jenis spesialisasi eksternal yang relatif baru. Rekrut kontrak atau perekrut mencari resume, melakukan wawancara, telepon, dan tatap muka, mengkoordinasikan perekrutan kampus, menyiapkan dan melaksanakan penawaran formal, dan melakukan sejumlah tanggung jawab perekrutan kontraktual. Spesialis ini menjadi populer karena mereka dapat memberikan beberapa manfaat kepada perusahaan klien. Selanjutnya ada agen tenaga kerja. Agen tenaga kerja atau bursa kerja digunakan oleh banyak perusahaan untuk mengidentifikasi pekerja potensial. Ada dua jenis agen tenaga kerja, lembaga publik yang dioperasikan oleh pemerintah dan lembaga milik swasta. Badan publik adalah lembaga yang didanai oleh pemerintah yang menyediakan layanan penempatan gratis. Banyak lembaga publik khusus menempatkan orang-orang yang berada dalam kategori khusus, seperti mereka yang cacat. Contohnya, kami mengambil contoh di India. Kantor Komisaris Utama untuk Penyandang Disabilitas di bawah Kementerian Keadilan Sosial dan Pemberdayaan diberikan mandat kepada untuk mengambil alih langkah-langkah untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Itu didirikan sebagai bagian dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Lembaga pemerintah cukup populer untuk mencari kandidat untuk posisi kerah biru atau tingkat bawah, biasanya di tingkat lokal. Agen tenaga kerja swasta adalah sumber penting untuk menargetkan pelamar untuk kerah putih dan pekerjaan bagian bawah ataupun bagian kelas-kelas menengah ke bawah. Fungsi utama dari lembaga-lembaga tersebut adalah untuk meningkatkan kumpulan pelamar yang mungkin dan untuk melakukan penyaringan awal. Untuk mendapatkan yang terbaik dari ini, perusahaan harus memberikan deskripsi pekerjaan yang akurat dan lengkap kepada agensi dan memastikan bahwa proses penyaringan direncanakan dengan cermat. Organisasi dapat melengkapi penyaringan agensi melalui proses verifikasi itu sendiri. Yang ketiga ada proses pencarian tenaga ahli atau tenaga pengalaman. Perekrut eksekutif atau yang kita bisa sebut atau perekrut tenaga berpengalaman adalah agen tenaga kerja khusus yang bersumber dari perusahaan untuk mencari eksekutif dan bakat manajemen. Perusahaan pencarian ini umumnya digunakan untuk perekrutan manajerial tingkat yang lebih tinggi, meskipun banyak yang sekarang juga memberikan solusi untuk posisi manajerial tingkat menengah atau pemula. Banyak perusahaan perekrutan sekarang berspesialisasi dalam perekrutan bertarget untuk banyak pekerjaan. Setelah itu ada perekrutan acara khusus ketika pasokan karyawan yang tersedia tidak besar atau ketika organisasi baru atau tidak terkenal, organisasi menggunakan acara khusus untuk menarik karyawan potensial, untuk menarik para profesional ataupun orang-orang yang sudah bisa dan hebat. Organisasi mungkin memiliki suite perhotelan atau pertemuan profesional. Eksekutif juga berpidato di pertemuan asosiasi atau sekolah
untuk menyampaikan citra organisasi. Perusahaan dapat membuat kehadiran mereka di seminar, konferensi, dan pertemuan atau acara akademik, budaya, dan sosial lainnya untuk memanfaatkan bakat. Terkadang perekrut atau perusahaan mensponsori pertemuan atau acara di mana mereka mungkin memiliki kios atau stand untuk mempublikasikan pekerjaan yang tersedia di dalam perusahaan itu sendiri. Ini menarik bagi pekerja yang ingin mencari kerja di area tertentu dan mereka yang ingin meminimalkan waktu perjalanan dan wawancara. Selanjutnya di nomor 5 ada bursa kerja. Bursa kerja juga sering disebut sebagai pameran karir atau pameran yang menjajakan lowongan pekerjaan. Ini merupakan model unik di mana pencari kerja dapat bertemu, berinteraksi, dan wawancara dengan beberapa pemberi kerja top di bawah satu atap yang berfungsi sebagai keuntungan ganda. Jadi mereka tidak harus mencari jauh-jauh untuk mendatangi beberapa perusahaan. Ini adalah acara di mana pengusaha dan perekrut memberikan informasi kepada karyawan potensial. Bursa kerja ini sering menawarkan program jaringan ulasan resume dan lokakarya untuk pencari kerja. Bursa kerja memiliki beberapa manfaat bagi perekrut. Salah satu manfaat berpartisipasi dalam bursa kerja adalah mereka memberi perusahaan akses ke kumpulan besar kandidat yang memenuhi syarat. Misalnya banyak perguruan tinggi dan universitas mengadakan pameran karir untuk siswa mereka. Acara ini memberi pengusaha kesempatan untuk merekrut karyawan dan mendidik di bidang studi tertentu. Bursa kerja memungkinkan perusahaan untuk terhubung dengan kumpulan besar karyawan potensial tanpa harus beriklan. Meskipun perusahaan mungkin harus membayar biaya untuk berpartisipasi dalam acara bursa kerja tersebut. Mereka dapat menghemat waktu dan uang untuk memungkinkan perekrut untuk membidik kandidat yang luar biasa cepat. Pameran karir juga memberi perusahaan kesempatan untuk mempekerjakan mahasiswa baru perguruan tinggi sebagai pegawai atau pegawai magang di tempatnya. Selanjutnya ada agen sementara atau leasing di nomor 6. Pengusaha semakin menambah tenaga kerja tetap mereka dengan memperkerjakan pekerja kontingen atau sementara. Seringkali melalui agen tenaga kerja, bantuan sementara, agen sementara mengacu pada mempekerjakan pekerja untuk durasi tertentu atau berdasarkan proyek daripada merekrut mereka secara permanen. Meskipun tenaga kerja kontrak di pabrik-pabrik selalu ada, proliferasi pekerja sementara kerah putih di Indonesia relatif baru. Agen sementara menyediakan cara yang hemat biaya bagi perusahaan untuk melakukan bisnis tanpa harus mempekerjakan staf secara penuh waktu. Selain itu, ada perekrutan kampus nomor 7, yaitu salah satu sumber utama rekrutan untuk posisi profesional dan manajerial ada kampus perguruan tinggi. Dalam perekrutan perguruan tinggi, organisasi mengirim seorang karyawan, biasanya disebut dengan perekrut, ke kampus untuk mewawancarai dan menyaring kandidat bertepan dengan kunjungan, brosur dan literatur lain tentang organisasi sering didistribusikan. Ini mungkin melibatkan melakukan pembicaraan penempatan atau seminar di mana para eksekutif berbicara tentang berbagai aspek organisasi. Perekrutan perguruan tinggi adalah sumber penting untuk merekrut peserta pelatihan manajemen dan karyawan profesional dan teknis. Biasanya di perusahaan di universitas ataupun di kampus-kampus yang sudah ternama yang menghasilkan kaum-kaum ataupun orang yang bisa dibilang cerdas. Sebelum mereka lulus, biasanya dari pihak perusahaan-perusahaan besar terutamanya mengirimkan ataupun meminta kepada kampus itu sendiri nama-nama yang menjadi potensi. Dan ketika sudah dapat namanya, mereka ini akan ditawarkan satu-satu apakah mereka mau direkrut ataupun bekerja di perusahaan tersebut. Inilah keuntungannya kuliah di kampus yang namanya cukup tenar ataupun kampus yang sudah bagus popularitasnya di dunia pekerjaan. Selain itu ada magang musim panas. Magang musim panas ini biasa dilakukan di Eropa karena di sana kan ada 4 musim. Jadi ketika orang-orang sedang
libur musim panas, mereka lebih memilih untuk magang, untuk menambah pengetahuan ataupun menambah jam kerjanya. Yang nomor 9 ada karyawan bumerang. Cukup menarik untuk karyawan bumerang ini. Dalam artian bumerang, di Australia bumerang ini merupakan alat yang bisa kembali kepada diri kita sendiri jika kita melemparnya. Nah, di dalam dunia pekerjaan, karyawan bumerang yaitu karyawan yang sudah pernah bekerja ataupun yang waktu itu bekerja dan masa kontraknya habis ataupun pensiun, serta ingin mengundurkan diri dengan catatan baik. Jika catatannya buruk, tidak berlaku karyawan bumerang untuk kembali lagi ke perusahaan tersebut. Dengan catatan baik, karyawan bumerang ini dapat kembali ke perusahaannya. Mengingat skenario pekerjaan yang lazim, organisasi telah memulai menyambut kembali karyawan yang telah meninggalkan mereka. Keuntungan dari karyawan bumerang, mereka tidak harus kita ajarkan karena mereka sebelumnya sudah pernah bekerja di perusahaan kita. Dengan mereka, apabila mereka telah keluar di perusahaan yang baru, mereka mendapatkan ilmu di perusahaan yang baru. Mereka kembali ke perusahaan yang lama, mereka bisa menerapkan ilmu yang ada di perusahaan lama dan perusahaan baru. Jadi merupakan ini potensi untuk kemajuan dari perusahaan itu sendiri. Merekrut perusahaan karyawan bumerang yang harus apik penilaiannya, tidak bisa sembarangan. Yang ketiga, yang terakhir ada pemburu bakat. Pemburu bakat didefinisikan sebagai tindakan menarik karyawan kunci untuk pindah dari satu perusahaan ke pesaing. Ini sering terjadi di perusahaan-perusahaan besar. Contohnya di perusahaan A, ini sudah sama-sama berkembang dengan perusahaan B. Ketika ada salah satu karyawan yang menonjol di perusahaan si A, maka perusahaan B akan mencoba merayu atau menawarkan kepada karyawan tersebut untuk bergabung ke perusahaan B dengan iming-iming gaji lebih besar dan kesejahteraan serta mungkin jam kerja yang lebih ringan dibandingkan perusahaan A. Itulah mungkin salah satu daya tarik orang tersebut ingin berpindah. Itulah sumber-sumber perekrutan secara eksternal. Selanjutnya, sumber perekrutan berbasis internet. Sumber perekrutan berbasis internet pada saat ini, di zaman teknologi saat ini yang sedang berkembang, ada situs perusahaan, yaitu perusahaan menawarkan pekerjaan di situs perusahaannya. Contoh di kepolisian, biasanya menawarkan di situs kepolisian atau di situs Polri, bahwa sedang ada penerimaan anggota Polri pada tahun tersebut atau pada saat itu. Yang kedua, portal perekrutan online. Yang ketiga, situs jejaring sosial. Saat ini masyarakat sering bermain dengan medsos, termasuk anak muda. Sehingga ini merupakan salah satu cara dari perusahaan untuk menarik ataupun merekrut karyawan bergabung dengan perusahaannya. Sama di kepolisian juga, jika ada penerimaan kepolisian, biasanya dari pihak staf sumber daya manusia atau SSDM, mereka mempromosikan di akun Instagram, Twitter, serta Facebook menyampaikan bahwa saat ini kepolisian sedang membuka lowongan untuk mendaftar menjadi anggota Polri. Selain itu ada perekrutan seluler. Yang kelima ada pameran kerja virtual. Cukup menarik pameran kerja virtual. Di era perkembangan zaman sampai saat ini yang kita bilang sangat maju, beberapa pameran bisa dikerjakan secara virtual. Contohnya pameran rumah pun bisa dilakukan secara virtual, apalagi nanti pameran pekerjaan. Contoh untuk pameran pekerjaan ini kita tinggal masuk ke dalam satu link ataupun satu web dan situ kita bisa memilih pekerjaan mana yang menarik untuk diri kita. Selanjutnya ada keuntungan dari perekrutan internal dan serta kerugian dari perekrutan internal. Dapat dikatakan kerugian perekrutan internal ini merupakan keuntungan dari perekrutan secara eksternal. Saya sampaikan terlebih dahulu
Keuntungan perekrutan secara internal, pertama, organisasi biasanya memiliki pengetahuan lebih baik tentang keahlian pelamar internal. Kedua, lebih sedikit orientasi dan pelatihan. Ketiga, mereka sudah dapat menyesuaikan diri dengan fungsi perusahaan dan organisasi. Keempat, ketika karyawan mendapat promosi akan meningkatkan motivasi dan komitmen. Kelima, tinggi turnover yang lebih rendah dan produktivitas yang lebih tinggi. Keenam, hemat biaya. Ketujuh, mendorong stabilitas dan kesinambungan di jajaran manajerial perusahaan. Kerugian perekrutan internal. Yang pertama ada menjadi bumerang ketika karyawan mengharapkan promosi sebagai hak mereka. Ketika promosi tidak diberikan, akan mengarahkan ketidakpuasan, sehingga karyawan tersebut akan menjadi cenderung lebih malas dibandingkan sebelumnya. Kedua, tidak adanya perekrutan karyawan baru, maka tidak tersedia tenaga yang lebih fresh. Ketiga, politik internal dari karyawan dapat menghambat promosi. Selanjutnya, ada tinjauan pekerjaan realistis dan seleksi strategis. Realistis pratinjau kerja atau RJP ini merupakan suatu usaha di mana perusahaan memberi sebuah gambaran atau penjelasan tentang realitas suatu pekerjaan. RJP memberikan penyajian informasi yang relevan, seimbang, dan tidak bias tentang organisasi pekerjaan dan kondisi kerja. Sebagian besar upaya rekrutmen tradisional hanya berfokus pada hal-hal positif aspek pekerjaan, seringkali secara berlebihan memamerkan kondisi pekerjaan. Realistis pratinjau kerja di kepolisian biasanya chassis atau catar, mereka itu mencari info atau diberitahu oleh senior atau polisi yang lebih dahulu masuk ke polisian bahwa beban kinerja polisi seperti ini, seperti itu, dan resikonya itu jauh dari keluarga, resiko akan nyawanya sendiri, keselamatan, itu juga sudah diberikan ataupun sudah digambarkan oleh senior-senior ataupun oleh pendahulu-pendahulu termasuk oleh keluarganya yang telah menjadi anggota polisi. Ini melakukan termasuk dari RJP, realistis pratinjau kerja. Selain realistis pratinjau kerja, ada seleksi strategis. Seleksi strategis adalah upaya mendapatkan kesesuaian antara apa yang dapat dilakukan pelamar dan apa yang dapat dilakukan kebutuhan organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan kesesuaian antara kemampuan pelamar dan persyaratan organisasi. Seleksi strategis menyeratkan tentang 4 hal. Yang pertama, kegiatan seleksi dirancang agar sesuai dengan strategi perusahaan. Kedua, kegiatan seleksi dirancang dengan perspektif jangka panjang. Ketiga, kegiatan seleksi untuk membantu menciptakan organisasi yang responsif, dinamis. Keempat, kegiatan seleksi mengikuti prinsip RVU, andalan, validitas, dan utilitas. Selanjutnya kami sampaikan terkait dengan mekanisme seleksi secara umum yang ada di perusahaan-perusahaan. Setelah menganalisis kebutuhan posisi, staf lalu memasang lowongan dan selanjutnya diadakan seleksi. Pada tahap seleksi, tim seleksi yaitu suatu kelompok yang memiliki tugas untuk proses memilih pelamar yang akan dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Setelah tim seleksi terbentuk, maka mulailah proses seleksi, yaitu serangkaian tes yang dilalui oleh pelamar sebelum mereka diterima oleh organisasi atau perusahaan. Pada tahap pertama, penyaringan awal, penyaringan form pelamar, wawancara awal, dan pratinjau pekerjaan. RVU atau pelamar kosong. Tahap kedua, tes seleksi. Mulai tes simulasi kerja, tes kemampuan kognitif, tes psikologi, jika ada RVI. Tahap selanjutnya, tahap ketiga, tes seleksi interview. Salah seleksi interview ada melakukan pengecekan pada latar belakang dari calon karyawan itu sendiri. Setelah
Hasil proses seleksi tersebut dilaksanakan, nah, keputusan seleksi ditentukan oleh manajemen sumber daya manusia bahwa orang tersebut layak atau tidak dipekerjakan di perusahaan tersebut. Mekanisme seleksi ini tidak melulu sama antar perusahaan. Setiap perusahaan berbeda dan memiliki patokan serta pun tahapan yang menjadikan standarisasi untuk masuk menjadi karyawan di perusahaannya. Begitulah hal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu dan menginspirasi serta memberikan tambahan informasi dan pengetahuan kepada rekan-rekan terkait dengan strategi sumber daya manusia, perencanaan dan kepegawaiannya. Saya, mahasiswa Ardi Prasetyo Pamudi Sarjana Hukum, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.